karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor, dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting, ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya. Sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi, ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Setelah gedung ini diresmikan, banyak anak-anak datang kunjung. Nah, ini mereka ada yang menangis, aduh, kami baca di mana lagi? Karena di sini pusat pengetahuan, pusat informasi, dan pusat inovasi. Lalu konsep kantor kita ini adalah rumah peradaban dan laboratorium sumber daya manusia. Sehingga ketika kantor ini jadi, banyak aktivitas, baik itu dari anak-anak TK, SD, SMP, sampai masyarakat. Kemudian ada kegiatan inklusi. Ini kami istilahkan semacam hub di Nagekeo. Oke, harapan kami ke depan yang pertama, untuk sementara dalam mendukung pelayanan, kita bisa dapat gedung darurat, mungkin semi permanen, karena kita akan teruskan layanan kepada masyarakat. Sambil juga kita mohon dukungan ke depan, kalau berkenan, untuk bangun kembali gedung, dan kepada semua kita masyarakat Nagekeo yang mendapatkan korban kerusakan material, kiranya dikuatkan dan mari terus bangkit kembali. Di bawah kepemimpinan Presiden ini, banyak hal yang sudah bergerak, yang kita berharap untuk terus maju secara ekonomi, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Untuk penanganan dari pemerintah sendiri, seperti yang kami lihat, di sini pemerintah sudah cukup cepat mengambil tindakan, seperti mendirikan posko bencana seperti ini. Sebelumnya saya dengar-dengar dari warga, katanya ada juga posko di Danga, di salah satu tempat di dekat gereja. Lalu di masjid juga kami lihat ada beberapa posko yang dibangun. Seperti jadi, tanggapan kami setelah kami sampai langsung ke posko, kami melihat bahwa di sini pengungsinya sudah mendapatkan bantuan yang cukup dari TNI, Polri maupun pemerintah setempat, sehingga para pengungsi di sini tidak kekurangan air bersih serta pasokan makanan. Karena setelah kami sampai kurang lebih 2 hari di sini,
kami bisa melihat bahwa ada didirikannya dapur umum sehingga masyarakat bisa mendapatkan makanan langsung untuk makan siang dan juga makan malam. Serta sarapan juga disiapkan oleh TNI maupun Polri untuk masyarakat di sini. Mungkin untuk pesan dari kami mahasiswa, kami di sini ada ber-22, mungkin pesan dari kami itu, Bapak tolong perhatikan masyarakat-masyarakat. Bukan hanya yang berada dalam ibu kota kabupaten, tetapi masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan, di desa-desa. Kondisi di lapangan seperti yang kami lihat, kemarin kami jalan, kami melihat ada beberapa rumah yang rusaknya cukup parah, bahkan sampai rata tanah. Bahkan banyak rumah-rumah yang dikatakan retak cukup parah dan lubang akibat gempa yang terjadi. Jadi kami semua mendaftar untuk mengikuti misi kemanusiaan ini, Bapak. Lalu untuk KKN tersebut, kami di sini untuk sementara kami mempunyai 3 rancangan utama. Yang pertama itu ada trauma healing, sudah pasti akan kami laksanakan khususnya untuk anak-anak. Karena anak-anak adalah salah satu individu yang sangat rentan terhadap trauma. Sehingga trauma healing yang kami lakukan itu khusus kepada anak-anak dan juga lansia mungkin. Karena lansia mungkin sudah tua, jadi mereka memerlukan pendekatan yang lebih. Lalu untuk proker yang kedua itu kami rencanakan untuk filter air bersih. Tetapi filter air bersih akan kami laksanakan itu mungkin dengan cara tradisional. Melalui pembuatan filter air, melalui tanah, pasir, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk proker ketiga yang akan kami laksanakan itu belajar sambil bermain. Karena apa? Karena untuk saat ini masyarakat khususnya anak sekolah itu diliburkan. Jadi mereka tidak ada akses untuk pendidikan langsung ke sekolah. Karena juga sekolah-sekolah mereka terkena reruntuhan gempa, jadi mereka belum bisa bersekolah. Masyarakat saya itu mintanya gimana ya? Minta bantuan di Bapak Presiden untuk yang punya rumah yang sudah roboh, kalau bisa dikasih dana untuk persiapan rumah itu kan sudah syukur. Terima kasih lah kasih Bapak Presiden. Kalau kemarin lumayan besar. Kalau dia punya tanah itu, kalau kita lihat kayak ada ular di bawah, gelombang, hancur. Ini hanya dampak gempa semua, ini kaki-kaki ini karena kita lari di atas rapat itu batu. Kalau dari hari pertama sudah 2 minggu. Karena pertama mungkin kan kita lari ke atas gunung dulu, kalau pindah ke sini setelah bangun posko ini kita pindah semua ke sini. Cepat kalau bantuannya, alhamdulillah cepat. Kalau di keluarga tidak ada, semua kita di bawah tidak ada korban. Kalau rumah memang tidak. Biar tidak kayak semula, tapi yang penting kami bisa tinggal. Karena sekarang kami ini rumah tidak bisa ditempati, Pak. Alhamdulillah masih bisa buat kami bertahan sampai sekarang, Pak. Jadi kalau makanannya ya lumayan baik. Kalau kita makan 3 kali tuh. Kami pemerintah, kami minta mudah-mudahan kalau memang ini rumah yang bisa ya pemerintah perhatikan, kami punya ini bangunan rumah tuh bisa di